Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah, saya. Bagaimana dengan bantuan BKH-nya Bu? Sudah cek atau belum? Waduh, coba dicek Bu ya, dicek ulang di warung, di agen atau di bank terdekat Bu ya. Kalau ada kendala segera laporkan. Alhamdulillah sekarang kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Ibu Mail telah menyediakan tempat pertemuan kali ini B2K2. Kali ini kita akan membahas tentang bermain sebagai cara anak untuk belajar. Ibu-ibu, ini penting sekali ya. Penting banget Ibu. Tidak semua bermain itu membahayakan. Tidak semua bermain itu sia-sia. Ibu ngerti apa tidak? Waduh, itu jaga Bu nanti ya. Mari kita bahas Bu. Apakah Ibu masih ingat pertemuan sebelumnya? Ini pertemuan sebelumnya membahas apa Bu? Pertemuan sebelum bermain sebagai cara anak untuk belajar. Apakah Ibu masih ingat? Tidak boleh memakai kekerasan terhadap anak. Berarti Ibu Ila ini sudah mempraktekkan Bu ya. Bagus Ibu. Jadi kekerasan itu, kekerasan verbal maupun kekerasan non verbal ini tidak boleh Bu anak. Kekerasan fisik ini juga tidak boleh. Kekerasan verbal non verbal ini juga tidak boleh. Mengganggu mental mereka, membentak dan lain sebagainya ini juga tidak boleh Bu ya. Nanti mental anak menurun. Mungkin dari Ibu Nurul apalagi yang dipahami materi sebelumnya? Nggak tahu Pak, lupa Pak. Waduh, diingat-ingat Bu ya, nanti sambil dipraktekkan biar tidak percuma nanti Bu ya. Jadi materi sebelumnya ini juga tentang mengurangi perilaku buruk anak di bawah usia 2 tahun. Jadi sediakan tempat, lingkungan yang enak, lingkungan yang baik, lingkungan yang tidak membahayakan bagi anak. Ingat Bu ya. Jadi jauhkan dari api, jauhkan dari pisau, selalu dekat dan dampingin Ibu ya. Jangan sampai anak kita kena musibah. Kita harus menjaga kesehatan mereka, kemudian cara bermain mereka. Baik ibu-ibu, ini nanti kita akan membahas tentang bermain sebagai cara untuk belajar. Apa tujuan memahami sesi hari ini? Tujuannya adalah bahwa anak ini kita harus didik Bu dengan sebaik mungkin. Contoh bermain yang baik itu kita ajak anak kita bersama-sama ngambil pohon mangga di depan rumah. Ingat Bu, jangan ambil mangga tetangga. Ini tidak boleh ya. Ini bukan pendidikan yang baik kalau ambil mangga tetangga. Ini pendidikan yang buruk. Contoh Bu, sambil diajarkan kalau mangga ini buahnya kulitnya ada yang hijau, ada yang merah, rasanya ada yang macam-macam. Sambil dikasih tahu nama-nama mangga. Coba Ibu Cici, mangga apa saja namanya? Mangga gadung. Apa lagi? Mangga manis. Mangga mana lagi? Sambil lalu dikasih tebak-tebakan ke anaknya. Ayo nak, sebutkan nama mangga yang awalnya hurufnya G misalkan. Anaknya kan pasti mikir nanti Bu. Oh gadung, golek dan sebagainya. Lah seperti itu Bu, adalah pendidikan tujuannya ke anak. Jadi Bu, untuk mainan yang sekiranya merugikan anak-anak itu main api, main petasan, jangan dikasih Bu ya. Itu membahayakan fisik, menghambur-hamburkan uang dan sebagainya. Nangis
Ya rayu Bu, namanya juga anak-anak ya. Gimana caranya sampean itu tidak menjerumuskan ataupun tidak lalai terhadap anak. Kemudian Bu, nanti sampean pada materi sub berikutnya ini akan membahas apa itu bermain dan manfaat bermain. Manfaatkan kegiatan sehari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Yang penting hari ini sampean itu paham tentang modul sebelumnya, sesi sebelumnya, kemudian langkah-langkah saat ini untuk pembelajaran selanjutnya sampean juga harus paham, harus ingat. Kemudian harus yang paling penting adalah harus dikerjakan. Percuma Bu kalau ingat, hafal tapi tidak dikerjakan, ini percuma. Ingat Bu, anak ini adalah aset bangsa, aset generasi bangsa. Majunya bangsa ini tergantung dari pemuda yang saat ini atau anak-anak ini. Kalau boleh mengutip Bu, dalam istilah Arab itu ada syubbanul an rajulun ghad. Artinya itu Bu, pemuda sekarang, anak-anak sekarang ini adalah generasi masa depan. Ingat Bu ya, pemuda saat ini adalah generasi masa depan. Generasi masa depan ini yang sekarang baik atau tidak, ini tergantung ibu-ibu sekalian, tergantung sama bapak-bapak sekalian sekeluarga. Pendidikannya tolong dijamin Bu ya, mulai dari kecil. Ngaji Bu, suruh ngaji ke rumah Pak Kiai, Pak Ustadz Bidara Ismail. Kalau di Tambelangan ini Bu ya, ngaji ke sana Bu ya. Di situ juga ada tahfidz Qur'annya. Jadi ibu-ibu, anak itu tidak hanya melulu tentang ekonomi, tentang jajan, tentang bermain, tapi juga tentang pendidikan keagamaan. Paham Bu ya? Ya, kalau begitu kita lanjut season berikutnya ya Bu. Nah, kita cukupkan di sini sampai sudah paham, sudah ingat. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sudah Bu ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, ngerti semua ya? Ya, kalau ada apa-apa nanti lupa ada masalah di rumah, telepon kami sebagai pendamping Bu ya. WA, SMS, tidak apa-apa ya. Nanti saya samperin sama teman-teman ke sana. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.